Urusin hidupmu sendiri lah, nggak usah nyerang-nyerang saya. Kalau kamu nggak suka, kamu keluar aja, Diva. Ya, iya gitu. Iya, memang nomor satu bersyukur, iya makanya. Jadi, eh, apa namanya? Mungkin kamu juga berpikir, aduh enak banget ya begini begitu ya. Kamu sendiri nggak tahu saya itu orangnya misalnya ekspektasi saya terhadap pasangan hidup saya itu misalnya sangat detail sehingga mungkin saya susah untuk menyelaraskan keinginan saya itu dengan orang yang saya temuin, misalnya selalu gagal lagi ya. Hal-hal seperti itu kan terkadang kita nggak pernah tahu apa yang orang lain harus hadapin di dunia ini, gitu loh ya. Mm-mm. Jadi intinya bersyukur aja. Ya, aku sendiri kalau hanya kalau hanya disuruh cuci ngepel gosok gitu kan ya, tapi apa tuh namanya anak-anak kumpul, duit walaupun nggak seberapa berapa tapi ada, hidup tenang, bahagia, ya seneng banget Mbak. Pasti aku akan pilih itulah. Apa sih masak gosok itu dunia ini terus berputar, besok pagi begitu lagi, besok pagi begitu lagi. Lakukan aja, lama-lama anak pun besar ya. Anak pun besar, lama-lama bisa bantu-bantu kita juga gitu. Terus mau sampai kapan sih kita nyuci gosok? Nggak akan selamanya kok, betul nggak ya? Jadi syukurin aja Mbak. Kayak tenang getaran hati. Bu, cucunya sudah berapa kok masih cantik? Saya belum punya cucu. Anak saya masih umur 18 tahun. Saya usianya 47 tahun. Jalan dinikmati. Nah iya. Jadi aku sendiri kalau misalnya lagi nggak ada pembantu gitu kan ya. Lagi nggak ada pembantu lah. Udah bersih-bersih. Karena aku emang orangnya juga pembersih banget ya, jadi ya aku pakai gloves gitu, sikat kamar mandi, sembari mandi itu aku gosok-gosok sendiri kamar mandi, nyetrika aku bisa semua karena aku daripada masak aku lebih seneng dengan bersih-bersih dan menata gitu. Jadi kalau masalah bersih-bersih kecil lah, nah kalau masalah makan ini aku bingung ini. Iya, kalau masalah makan itu, aduh, bikin sambel aja kayaknya kayak kelar-kelar dah. Aku bingung sambel. Aku kasih terasi biar enak, tapi kok keasinan. Terus aku kasih gula jadi aneh rasanya. Pusing aku. Ujian orang beda-beda ya, Mi. Aku aja udah nggak bisa ketemu sama anak aku karena dia sudah di surga. Ya Allah. Innalillahi Mbak, udah Mbak ya. Kita pokoknya sama-sama menguatkan aja. Waalaikumsalam. Oke, dalam diri ya banyak yuk yang soal masak, nggak usah. Iya, GoFood. Akhirnya aku beli GoFood aja, udah GoFood ya. Jangan pakai kasih imbang ya Mi, bisa menyatukan rasa. Aku susah banget menyatukan rasa itu. Sepertinya itu pun terjadi dengan kehidupanku dalam percintaan. Menyeimbangkan rasa tuh susah ya. Padahal perasaan aku nggak banyak-banyak banget sih yang aku inginkan. Tapi kenapa susah sekali gitu ya? Karena Mami orangnya tenang banget. Semoga diet atau keturunan. Enggak lah, ibuku besar tinggi juga ibuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Zoro, terima kasih. Makan apa Mami? Ada nanas, ada pepaya, ada melon, ada mangga. Sama ada apa ini namanya? Aduh, aku kayaknya udah harus siap-siap untuk itu loh sayang. Ini singkong dan diisi sama gula merah itu. Salam kenal, Mami Aidah, halo. Mami itu orangnya tenang dan sabar banget. Iya, aku tuh lebih seneng kalau misalnya ada masalah itu tuh diam terus apalagi ya. Aku akan berusaha sampaikan sih, tetapi aku lebih baik. Aku tuh orangnya quitter ya. Quitter itu give up, betul. Jadi aku pada satu hal yang memaksakan aku harus berusaha terus menerus gitu, dan rasanya aku sudah nggak kuat lagi. Aku orangnya gampang sekali untuk nyerah. Mungkin itu yang membuat aku itu terkadang selalu seperti di roller coaster gitu kan ya. Jadi kalau menemukan suatu hal yang susah aku nyerah. Dan alhamdulillah jarang sekali ketemu yang susah-susah. Kecuali di percintaan. Susah aku di percintaan ya. Dan aku tuh juga orangnya yang tidak takut untuk mengakhiri ataupun mengakhiri satu ikatan gitu. Nggak bagus sih sifat seperti itu. Amin. Tapi bukan berarti kalau aku tidak berusaha dan tidak mencoba untuk memegang satu komitmen ya. Prihatin nih dengan masalahnya, soalnya malah konsumsi publik. Oh iya, nggak apa-apa. Makanya pada saat aku diberi arahan oleh suamiku yang saat ini gitu kan, Mami nggak boleh spill rumah, Mami nggak boleh spill anak. Kalau Mami mau face-nya Mami aja di media sosial, udah face-nya Mami aja. Mami sukanya apa? Aku nyanyi, ya udah nyanyi. Memberikan sharing ilmu sedikit, oke, silahkan lanjutkan. Tapi setelah itu malah suamiku tuh nyuruh aku tuh bikin podcast gitu tentang orang-orang yang bisa menginspirasi orang-orang lain gitu. Tapi sampai hari ini belum aku jalankan secara serius itu ya. Anak aku tuh berpisah sama aku tuh dari umur 3,5 tahun. Ya, sok baik, iya betul. Mami kalau pernah gagal berumah tangga, berantem suka ngomong anjing apa sih? Berantem suka ngomong habis itu dia minta maaf. Pernah aku punya pasangan yang berbicara itu kasar seperti itu, kayaknya seperti menyampaikan kata-kata kamu itu bodoh terus ya. Aku nggak pernah dengar kata-kata itu sebelumnya, apalagi diucapkan dari laki-laki yang aku ibaratnya sharing kedekatan intimasi gitu, yang melebihi apapun, dan laki-laki itu sampai berucap kamu tuh bodoh kayak gitu. Itu sungguh luar biasa sakitnya. Aku nggak percaya ada seorang laki-laki yang mampu berkata-kata seperti itu. Dan rasa sakit hati itu lebih susah untuk hilang ya daripada sakit fisik yang kita terima gitu. Aku nggak bisa terima aku nggak bisa tolerate hal-hal seperti itu gitu, karena aku merasa aku tuh udah umur segini gitu, dan aku cukup mampu untuk menjalani hidup sampai seperti ini gitu. Ibu bapakku aja tidak pernah mengatakan aku bodoh gitu kan ya. Jadi siapa ini laki-laki yang baru ketemu sama aku setahun 2 tahun terus sudah berucap seperti itu? Ya dia sendiri gitu, pada saat dia ada maunya dia bercumbu dengan saya, terus tiba-tiba pada saat kesal ada kata-kata seperti itu. Itu menurut aku tidak bisa diterima, dan aku tidak mau bertoleransi untuk hal-hal seperti itu. Aku sangat
sangat menjaga perasaan, aku juga menjaga perasaan pasangan ya. Tapi kalau masalah tetap ada pastinya, ya. Mbak, gimana kalau dihina habis dan masih, ya itu tadi, makanya sekali dua kali kita bisa maafkan. Nah, berharap bahwasanya dia akan berubah dengan dampak yang dia sudah timbulkan di sikap, pikiran, dan perasaan kita. Tapi kalau misalnya dia tidak, bisa juga bahkan lebih merasa dia punya punya hak untuk berkata seperti itu, big no for me. No. Saya akan melepaskan orang tersebut. Nggak ada, kasar dan sangat tidak terdidik ya. Saya nggak tahu. Bima aja kalau aku berbicara kasar gitu ya, anak aku Bima, dia tuh kalau aku panggil Bima nggak suka. Bima itu ya, aku panggil Bima, katanya gitu. Jadi maunya dia tuh dipanggil nak atau sayang. Sama papanya pun dia komplain, papa kenapa panggil aku Bima? Padahal namanya Bima gitu. Loh, terus panggil apa toh? Kata bapaknya. Ya sayang lah, bongong, udah SMA kok dipanggil sayang, kata bapaknya gitu. Aku anaknya 2. Sakit banget, sepele bisa tante akibat miskomunikasi. Saya sering direndahkan, sering kali kasar, itu udah watak nih. Ya, I know mbak, tapi aku nggak bisa sih mbak. Ya, aku nggak bisa. Karena aku sendiri deket sama orang kasar, nggak mau aku, nggak mau. Gak bisa dan aku gak akan terima, dan lebih baik aku sendiri. Dan aku akan mencari di mana orang lebih bisa menghargain aku. Aku bukan orang yang barbaran, aku bukan orang yang bisa kayak preman gitu kan ya. Ya memang mental aku gak sampai segitu, tapi bukan berarti mentalku lemah, enggak. Malah sebenarnya orang-orang yang kayak gitu di permukaan aja mereka koar-koar. Di dalamnya sendiri mereka itu rapuh gitu ya. Orang-orang yang kuat itu adalah orang-orang yang bisa mengontrol emosinya. Orang-orang yang merasa cukup itu cukup. Ya. Kita sudah berusaha, nah itu orang-orang yang punya prinsip. Itu orang-orang yang kuat. Bukan orang-orang yang kalau hari gini kita mau pakai fisik ya udah bukan waktunya lagi ya. Ya kan? Aidah. Ingin bisa dimengerti sama suami. Dikasarin, disayang, dilindungi kacau. Bener ya. Mau dikasarin dan direndahkan, enggak mau aku. Kok enggak sudah klarifikasi? Enggak ada yang klarifikasi di sini. Saya bersharing tentang rumah tangga. Aidah, apa sih klarifikasi apa? Enggak ada yang diklarifikasi. Tidak ada hal yang harus saya klarifikasi, validasi dan lain sebagainya. Kalian tidak mempercayai apa yang pernah saya sampaikan tentang profesi saya sebagai pramugari. Sakarepmu, I don't care, ya kan? Kecuali kalau aku ngaku-ngaku sebagai seorang dokter, pengacara atau apalagi tuh. Ya, ASN mungkin ya. Nah, silahkan kalian obok-obok. Ini orang polisi gadungan, ini orang tentara gadungan, ini orang ASN gadungan, silahkan. Tapi pramugari itu adalah profesi yang saat ini sistemnya kontrak. Ya, sistemnya kontrak dan bukan hal yang sungguh luar biasa kayak gitu ya. Jadi selama kamu mempunyai license untuk terbang sesuai dengan training kamu, aircraft yang kamu miliki, license terbangnya kamu yang kamu di training, ya silahkan aja kamu mau ngelamar ke situ, ngelamar ke sini, ngelamar ke situ. Yang bisa melihat itu, kebenaran itu adalah orang yang ingin saya bekerja. Misalnya saya harus serahkan CV saya, saya tulis di situ dan tidak mungkin CV saya itu berbohong karena bisa dicek.
Nah, kalau Anda siapa? Harus saya tuliskan CV saya, terus saya kasih lihat ke Anda semua. Ya, kalau kalian mau tahu kebenarannya, cek aja sendiri ke Garuda dan ke Singapore Airlines ya. Yang penting saya kan bukan ngaku-ngaku dokter atau ngaku-ngaku apalah gitu ya. Ngelek. Citra. Betul. Oh, Mbak Yana. No, Mbak Yana. No, Mbak Yana. Jangan pernah berpikiran bahwasanya kita itu punya pendidikan rendah, terus kita itu harus terima saja dengan perlakuan semena-mena dari suami. Di situ makanya kita itu harus bangkit, Mbak. Itu makanya kita itu harus bangkit, Mbak. Bangkit, Mbak. Bangkit, Mbak. Itu merupakan satu modal utama dalam diri kita gitu loh, Mbak. Jadi jangan pernah kita merasa rendah diri, karena dengan kita merasa rendah gitu ya, Mbak ya, kita mengiyakan kalau kita itu rendah gitu, Mbak. Aku tuh nggak punya apa-apa, aku tuh ibaratnya pendidikanku rendah dan lain sebagainya gitu ya, Mbak ya. Kita itu mendowngradekan kita punya semangat. Ya, kita punya semangat, kita punya kepercayaan diri, Mbak. Mbak jangan merendahkan, Mbak itu sudah dibuat sebegitu sempurnanya oleh Yang Maha Kuasa gitu loh. Jadi tetap kita harus punya motivasi yang menguatkan menguatkan diri kita sendiri gitu kan. Pola pikir kita, ya, pola pikir kita, semangat kita gitu. Aku yakin Mbak punya anak ya. Nah, tidak semua orang, Mbak, bisa mendapatkan kemewahan itu, ya. Tidak semua orang gitu. Kita tangannya lengkap, sempurna diberikan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Jadi apa yang sekarang kurang, Mbak? Itu adalah rasa percaya diri kita, ya, keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Bahwasanya this is a gift from God to me. Ini adalah pemberian Tuhan yang aku harus cherish, yang aku harus syukurin, yang aku harus banggakan. Dari situ kita mulai bisa membuka, Mbak, apa nih kira-kira yang bisa aku lakukan gitu kan ya. Jangan kita merendahkan diri kita sendiri sehingga orang lain ikut-ikut merendahkan diri kita sendiri gitu. Salah satunya yang orang paling dekat itu adalah suami. Nah, kalau kataku saat ini mending Mbak berfokus kepada diri Mbak sendiri. Bersyukur atas apa yang sudah Mbak dapatkan gitu, anak-anak mungkin, rumah mungkin, keluarga mungkin ya. Setelah itu Mbak cari apa yang bisa Mbak lakukan untuk menambah rasa kepercayaan diri Mbak itu. Misalnya apa? Mbak suka masak, Mbak suka jahit, Mbak suka merangkai bunga ya. Kalau Mbak merasa pendidikan Mbak rendah gitu kan, pendidikan secara akademis tidak menentukan keberhasilan seseorang, yakinin itu. Pendidikan akademis itu ya, apabila orang yang berakhlak rendah, beradab
tidak mau membuka diri dia, ya kan, penuh dengan penyakit hati gitu. Mau dia S10 pun nggak ngaruh, Mbak, akan dikalahkan oleh orang yang mungkin cuman pendidikan akademisnya SD, ya, tetapi dia punya semangat hidup. Dia punya semangat hidup, dia konsentrasi untuk diri dia sendiri dan kedepannya nanti. Oke guys, kayaknya aku udah harus siap-siap nih, mau pengajian aku. Ya, begitu mbakku ya. Terima kasih Mbak. Ya Mbak Yana, please respect yourself, hormati diri Mbak sendiri. Itu adalah salah satu afirmasi sehingga orang lain menghormati Mbak gitu. Mbak sempurna kok, sempurna dari pola pikir, dari itu. Stop merendahkan diri sendiri Mbak, stop merendahkan diri sendiri ya. Oke. Ya, dukungannya iya Mbak Yana Diana, semangat ya Mbak. Masya Allah, Masya Allah. Kayak ya, oke. Dah.